wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurul Apo dengan NPM 101212559 dari kelas Manajemen C7 Program Studi S1 Manajemen. Tugas ini merupakan tugas kelompok, maka dari itu saya akan memperkenalkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Fauzan. NPM saya 101211258. Prodi saya Manajemen C7 di STI STB Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar manajemen. Langsung saja ke materi. Evolusi teori manajemen. Evolusi bisa diartikan sebagai perubahan, pertumbuhan, perkembangan secara perlahan atau sedikit demi sedikit. Menurut Stoner et al. Mengatakan bahwa teori adalah sekelompok asumsi yang masuk akal dikemukakan untuk menjelaskan hubungan antara dua fakta atau lebih yang dapat diamati untuk memperkirakan peristiwa pada masa depan. Teori mempermudah manusia berkomunikasi dengan efisien dan dengan demikian bergerak ke arah hubungan yang semakin lama semakin kompleks dengan orang lain. Teori membuat manusia untuk terus belajar mengenai dunia. Stoner et al. Mengemukakan bahwa manajemen dan organisasi adalah produk sejarah, keadaan sosial, dan tempat kejadian. Jadi, evolusi teori manajemen dalam arti bagaimana manusia berkecimpung dengan masalah hubungan pada kurun waktu tertentu dalam sejarah. Teori manajemen awal terdiri dari berbagai usaha untuk mengetahui para pendatang baru dalam kehidupan industri pada akhir abad ke-19 atau abad ke-20 di Eropa dan di Amerika Serikat. Perkembangan teori manajemen dapat diketahui melalui sejumlah pendekatan yang dikenal dalam teori manajemen awal, termasuk manajemen ilmiah, teori organisasi klasik, aliran tingkah laku, dan ilmu manajemen. Pembahasan teori-teori manajemen dan perkembangannya yang dikemas dalam evolusi teori manajemen sangat dibutuhkan untuk kegiatan usaha membenah teori-teori manajemen di masa yang akan datang. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manajemen. Jika teori-teori manajemen dari waktu ke waktu selalu diperhatikan dan dilakukan pembenahan, maka akan mengarah pada kebaikan, dan umat manusia yang mempraktikkan teori manajemen tersebut dengan benar akan mendapat kehidupan sejahtera. Teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah adalah teori memanajemen yang menganalisis dan mensintesiskan alur kerja. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama produktivitas tenaga kerja. Ini merupakan salah satu contoh awal untuk menerapkan sains pada rekayasa proses dan manajemen. Menurut Frederick Wilson Taylor mendasarkan filosofinya pada 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama, perkembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya menentukan metode terbaik untuk melaksanakan setiap tugas dapat ditentukan. Yang kedua, seleksi ilmiah para pekerja, sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. Yang keempat, kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan para pekerja. Teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik mendominasi administrasi pada awal tahun 1900-an hingga 1930-an dan masih relevan hingga sekarang, dan banyak teori organisasi kontemporer. Teori organisasi klasik adalah teori pertama yang berfungsi sebagai landasan teori organisasi lain setelahnya. Menurut Henry Fayol, beliau berpendapat bahwa praktek manajemen yang mantap mempunyai pola tertentu yang dapat diidentifikasi dan dianalisis. Berikut ini adalah 14 prinsip manajemen Fayol. Yang pertama, pembagian tugas. Yang kedua, wewenang manajer. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan komando. Yang kelima, kesatuan dalam pengarahan. Yang keenam, kepentingan individual di bawah kepentingan umum. Yang tujuh, imbalan. Yang kedelapan, sentralisasi. Yang kesembilan, hierarki.
yang ke-10 susunan, yang ke-11 keadilan, yang ke-12 stabilitas staf, yang ke-13 inisiatif, dan yang ke-14 semangat korps. Aliran hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi atau perilaku manusia atau neoklasik muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produk dan keharmonisan kerja. Para manajer menghadapi kesulitan-kesulitan dan frustasi karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional. Sehingga sisi perilaku manusia dalam sebuah organisasi sangat penting untuk dibahas. Beberapa ahli mencoba melengkapi teori organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi. Menurut Elton Mayo, hubungan manusia sering digunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan cara di mana manajer berinteraksi dengan bawahannya. Bila manajer personalia mendorong lebih banyak dan lebih baik dalam kerja, hubungan manusiawi dan organisasi adalah baik. Bila moral dan efisiensi memburuk, hubungan manusia dalam organisasi adalah buruk. Untuk menciptakan hubungan manusiawi yang baik, manajer harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor-faktor sosial dan psikologi apa yang memotivasi mereka. Pendekatan sistem. Sistem sekumpulan bagian yang saling terkait dengan saling bergantung antara satu dengan yang lain, yang diatur hingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Sistem ada dua, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak dipengaruhi dan tidak berinteraksi dengan lingkungan. Sistem terbuka adalah sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya. Ini adalah contoh dari sistem tersebut. Jadi sistem ini saling berpengaruh satu sama lain gitu. Ada efek dari satu sama lain. Anggapan bahwa efektivitas manajer tergantung pada situasi yang dihadapi, serta dianggap memberi resep praktis pada manajer. Pendekatan ini menyatakan bahwa organisasi bersifat unik dalam menghadapi situasi-situasi yang berlainan atau berbeda dan membutuhkan cara pengelolaan yang berbeda. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya adalah dasar-dasar historis organisasi pembelajar. Materi ini adalah materi 1 dari bagian 2. Dunia abad sekarang penuh dengan ketakteraturan dan perubahan yang cepat. Kondisi ini menuntut jauh lebih banyak kepada para manajer. Filosofi manajemen dan bentuk organisasi berubah sejalan dengan waktu memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru. Manajemen dan organisasi. Organisasi dan praktik manajemen dipengaruhi oleh kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Kita bahas satu persatu. Kekuatan sosial atau social force berhubungan dengan aspek-aspek dari sebuah budaya yang menuntun dan mempengaruhi hubungan antar manusia, nilai, kebutuhan, dan standar perilaku mereka. Kemudian ada kekuatan politik atau political force, berhubungan dengan pengaruh dari institusi-institusi politik dan hukum atas orang dan organisasi. Yang ketiga ada kekuatan ekonomi atau economy force, adalah kekuatan yang mempengaruhi ketersediaan, produksi, dan distribusi sumber daya masyarakat antar pemakai yang saling bersaing. Selanjutnya adalah praktik dan perspektif manajemen. Ini sifatnya adalah beragam, sejalan dengan waktu sebagai reaksi atas kekuatan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat luas. Evolusi dan perspektif manajemen yang menonjol dari waktu ke waktu dapat kita lihat pada gambar yang akan saya tampilkan. Ini merupakan perspektif manajemen dari waktu ke waktu. Kita lihat dari yang atas sampai ke bawah. Ada yang pertama adalah organisasi pembelajar, kedua adalah manajemen kualitas sosial, ketiga ada pandangan-pandangan kontingensi, keempat ada teori sistem, kelima ada perspektif manajemen ilmiah, keenam ada perspektif humanis, dan terakhir ada perspektif klasik. Selanjutnya kita bahas satu persatu mengenai perspektif manajemen. Yang pertama ada classical perspektif, adalah perspektif yang menekankan pada pendekatan rasional dan ilmiah untuk mempelajari manajemen dan berupaya membuat organisasi menjadi lebih efisien. Yang kedua ada humanis perspektif,
adalah perspektif manajemen yang menekankan pada pemahaman atas perilaku, kebutuhan, dan sikap manusia di tempat kerja. Yang ketiga ada scientific management, adalah subbidang dari manajemen klasik yang menekankan pada pendekatan ilmiah dalam praktik manajemen sebagai suatu solusi untuk mempelajari produktivitas tenaga kerja. Yang keempat ada sistem teori, adalah perluasan dari perspektif humanis yang memandang organisasi terbuka yang dicirikan oleh entrotrapi atau sinergi dan saling berketergantungan antar subsistem. Kelima ada contingency view, artinya reaksi seorang manajer tergantung pada identifikasi variabel kunci dalam sebuah organisasi. Keenam ada total quality management, adalah sebuah konsep yang berfokus pada pengelolaan organisasi total yang menciptakan produk yang berkualitas kepada para konsumen. Selanjutnya ada organisasi pembelajar. Organisasi pelajar adalah sebuah sikap atau filosofi sebuah organisasi dapat menjadi apa. Kemudian ada learning organization, merupakan organisasi yang semua anggotanya terlibat dalam identifikasi dan pemecahan masalah, sehingga organisasi mampu untuk bereksperimen, membaik, dan meningkatkan kapabilitas secara terus-menerus. Saya tampilkan kembali gambar jaringan dari elemen sebuah organisasi pembelajar. Ini merupakan jaringan organisasi pembelajar. Yang pertama ada kepemimpinan, kemudian ada strategi perseptif, kemudian ada struktur berbasis tim, kemudian ada budaya yang kuat dan adaptif. Terus kemudian pemberdayaan karyawan. Terakhir ada informasi terbuka. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership adalah alat di mana sebuah perusahaan dapat berubah menjadi sebuah organisasi pembelajar. Para manajer belajar mengontrol dengan orang-orang lain. Kemudian salah satu fungsi pimpinan adalah menciptakan sebuah visi bersama yang akan mencapai suatu tujuan. Kemudian ada struktur berbasis tim. Team-based structure memecahkan struktur vertikal. Tim-tim mandiri merupakan unit fundamental dalam sebuah organisasi pembelajar. Tim-tim ini dibentuk dalam karyawan keterampilan yang berbeda. Para anggota tim memiliki wewenang untuk membuat keputusan mengenai cara-cara baru untuk melakukan suatu. Yang ketiga, tadi ada pemberdayaan karyawan atau employee empowerment, artinya memberikan kekuasaan, kebebasan, pengetahuan, dan keterampilan kepada karyawan untuk membuat keputusan dan melaksanakan pekerjaannya secara efektif. Dalam organisasi pembelajar, orang adalah sumber kekuatan utama dan bukan biaya yang harus diminimalisasi. Yang keempat ada informasi terbuka atau open information. Information ini menunjukkan sebuah organisasi pembelajar dipenuhi oleh informasi. Para manajer menyadari bahwa terlalu banyak informasi lebih baik daripada sedikit informasi. Peranan manajer adalah memberikan informasi yang dibutuhkan pekerja dan wewenang untuk menggunakannya. Kemudian ada strategi partisipatif. Partisipatif strategi dalam organisasi pembelajar bergerak dari bawah ke atas. Para eksekutif puncak membentuk sebuah visi dan pengarahan yang didukung dan diyakini semua karyawan. Strategi dalam OP juga dapat berasal dari rekan. Kemudian ada budaya yang kuat dan adaptif atau strong adaptive culture yang merupakan dasar sebuah organisasi pembelajar. Budaya dan serangkaian nilai-nilai, kunci keyakinan dan pengertian yang disebarkan oleh para anggota organisasi. Budaya menciptakan perasaan memiliki, membentuk komunitas dan perhatian yang mendukung elemen-elemen lain. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan dalam video ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan pengucapan. Kami masih sama-sama belajar dan terus menerima saran. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.